Tanggal 26 Juni tahun 1945. Pastilah itu hari Rabu pagi sebab kelompok para rasul dan para perempuan, dengan didahului oleh Yesus dan Maria bersama si bocah di antara mereka, mendekati gerbang ikan. Yusuf dari Arimatea, yang pergi menemui mereka seperti dijanjikannya, juga ada di sana. Yesus mencari Alexander, si centurion, namun tidak menemukannya. Dia tidak di sini juga hari ini. Aku heran kenapa himpunan halayak ramai begitu besar hingga jelas mustahil menanyakannya pada para prajurit, dan bagaimanapun mungkin tidaklah bijaksana melakukannya. Sebab orang-orang Yahudi semakin lebih tidak toleran dari sebelum perayaan. Mereka juga mendongkol sebab penangkapan pembaptis dan mereka menuduh Pilatus dan orang-orangnya sebagai kaki tangannya. Aku tahu bahwa situasinya demikian sebab saling lontar ejekan saat percekcokan antara para prajurit dan para penduduk di gerbang, yang menggambarkannya dengan jelas, caci maki kasar meledak setiap saat bagai petasan. Para perempuan dari Galilea dipermalukan dan mereka membungkus tubuh mereka rapat-rapat dalam mantel dan kerudung mereka. Wajah Maria memerah, tetapi melangkah maju tanpa ragu, setegak sebatang pohon palma, dengan menatap pada putranya, yang bahkan tidak berusaha membuat orang-orang Yahudi yang lekas naik darah itu untuk berpikir jernih ataupun membujuk para prajurit untuk berbelas kasihan terhadap orang-orang Israel. Dan sebab beberapa ejekan yang tidak mengenakan ditujukan pada kelompok Galilea itu, Yusuf dari Arimatea bergerak maju menghampiri Yesus dan dia dikenali oleh orang banyak yang menjadi diam karena hormat kepadanya. Pada akhirnya gerbang ikan ada di belakang mereka, dan arus besar halayak ramai melimpah masuk ke dalam kota dalam gelombang-gelombang, bergegas di sepanjang jalan-jalan, dengan keledai-keledai dan kawanan-kawanan ternak. "Guru, kami di sini," teriak Thomas, yang ada di sisi lain gerbang bersama Filipus dan Bartolomes. "Apa Yudas tidak di sini? Kenapa kalian di sini?" tanya banyak yang lain. "Tidak. Kami tiba di sini saat fajar, sebab kami khawatir kalau engkau tiba lebih awal. Tapi kami belum melihatnya. Aku bertemu dengannya kemarin. Dia bersama Zadok, si ahli Taurat. Kenalkah kau Yusuf?" Seorang tua yang sangat kurus, dengan kutil di bawah matanya. Dan ada orang-orang lain bersamanya, orang-orang muda. Aku berteriak padanya, "Halo, Yudas." Tapi dia tidak menjawab. Berpura-pura tidak mengenalku. Aku katakan, "Tapi ada apa dengan dia?" Dan aku mengikutinya beberapa yard. Dia meninggalkan Zadok, dengan siapa dia kelihatan seperti seorang Lewi, dan pergi dengan orang-orang lain yang sebaya dengannya, yang pasti bukan kaum Lewi. Dan sekarang dia tidak di sini, dan dia tahu bahwa kita sudah menetapkan untuk berada di sini. Filipus tidak mengatakan apapun. Bartolomes mengatupkan bibirnya rapat-rapat hingga tak lagi terlihat, dalam suatu upaya untuk menahan pendapatnya, yang muncul dari hatinya. "Sangat bagus, marilah kita tetap pergi saja. Aku pasti tidak akan menangis sebab ketidakhadirannya," kata Petrus. "Marilah kita tunggu sebentar, mungkin dia terhambat," kata Yesus serius. Mereka bersandar pada tembok, pada sisinya yang teduh, para perempuan dalam satu kelompok, para laki-laki dalam kelompok lainnya. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Petrus, teristimewa, sungguh kelihatan agung. Dia memamerkan tutup kepala putih salju yang sama sekali baru, berhiaskan galon, sama dengan semacam renda, yang disulamkan dalam warna merah dan emas. Dia mengenakan jubah terbaiknya, merah tua yang sangat gelap. Berhias ikat pinggang baru dengan corak yang identik dengan hiasan tutup kepalanya. Sebilah pisau, serupa belati, dengan gagang berukir dan sarung kuningan berhias desain lubang-lubang, melalui mana pisaunya berkilau, tergantung pada ikat pinggangnya. Yang lainnya juga bersenjatakan kurang lebih dalam gaya yang sama, hanya Yesus yang tanpa senjata. Ia mengenakan jubah linen putih bersih dan mantel biru fleur-de-lis, yang tentunya telah ditenun Maria untuknya sepanjang bulan-bulan musim dingin. Jubah marjiam berwarna merah pucat dengan hiasan berwarna lebih gelap yang terjuntai sekeliling leher, pergelangan tangan dan kelimannya.
Galon serupa disulamkan sekeliling pinggang dan keliman mantol, yang dibawa si bocah pada lengannya dan dibelainya dengan senang. Sekali waktu dia mengangkat kepalanya dan wajah kecilnya kelihatan setengah tersenyum dan setengah khawatir. Juga Petrus membawa sebuah bungkusan kecil di tangannya yang dipegangnya dengan sangat hati-hati. Beberapa waktu berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Yudas. Dia tidak berkenan, gerutu Petrus, dan mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Yohanes, sang rasul, berkata, mungkin dia menunggu kita di gerbang emas. Mereka pergi ke bait Allah. Tetapi Yudas tidak di sana. Yusuf dari Arimatea habis kesabarannya. Dia berkata, marilah kita pergi. Wajah Mardiam memucat dan dia mencium Maria seraya berkata, doakanlah, doakanlah aku. Ya, sayangku, janganlah takut, kau begitu pintar. Mardiam lalu bergelayut pada Petrus. Dia meremas tangan Petrus dengan gugup dan sebab dia masih belum merasa aman, dia hendak meraih tangan Yesus. Aku tidak ikut, Mardiam. Aku akan pergi berdoa untukmu. Aku bertemu denganmu nanti. Engkau tidak ikut. Mengapa, Guru? Tanya Petrus yang sungguh terkejut. Sebab adalah lebih baik begitu. Yesus sangat serius. Akan aku katakan bahwa ia tampak sedih. Dan ia mengakhiri, Yusuf, yang adalah seorang benar, tak dapat tidak menyetujui keputusanku. Sesungguhnya Yusuf tidak mengucapkan sepatah kata pun dan kebisuannya, dengan suatu desahan penuh perasaan, menegaskan persetujuannya. Jadi, baiklah, marilah kita pergi. Petrus agak terpukul. Mardiam lalu bergelayut pada Yohanes. Dan mereka pun berangkat, dengan didahului oleh Yusuf, kepada siapa orang-orang membungkuk dalam menunjukkan hormat mereka.